Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Dia Yang Kau Pilih dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Ya, seperti biasa Mimin akan menceritakan seputar alur dari cerita sinetron Dia Yang Kau Pilih, yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin menarik, semakin gregetan, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Dia Yang Kau Pilih untuk episode yang akan datang. Dimana di episode yang akan datang, karena ketakutan Pak Bagas, sehingga Pak Bagas melakukan blunder dan membuat semua orang kecewa. Nah, kira-kira bagaimanakah caranya bagi Kinara dan juga yang lainnya untuk menyelamatkan Pak Bagas dari permasalahan ini? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Di episode sebelumnya, kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana Pak Bagas yang akhirnya telah ditangkap oleh pihak kepolisian ya kawan-kawan. Pak Bagas benar-benar difitnah dalam hal ini. Bahkan penangkapan Pak Bagas ini diliput oleh media, sehingga membuat Bella benar-benar sangat kesal. Bahkan Bella sempat menghampiri pihak kepolisian dan protes karena pada saat penangkapan Pak Bagas, polisi tidak melindungi Pak Bagas. Bahkan ketika ada seseorang yang menyiram Pak Bagas. Semua ini membuat Pak Bagas benar-benar menjadi dilema ya kawan-kawan. Pak Bagas tidak pernah melakukan apapun untuk merugikan Dava, namun Pak Bagas malah dituduh menghancurkan anaknya sendiri. Ini tentunya mengingatkan Pak Bagas pada peristiwa 12 tahun lalu, di mana dirinya harus dipenjara karena fitnah yang telah dilakukan oleh hartawan. Semua orang berusaha untuk mencari bukti untuk membebaskan Pak Bagas. Bahkan Pak Elang sudah menemui pengacara ya kawan-kawan yang bisa membebaskan Pak Bagas. Namun setelah Pak Bagas mendapatkan informasi itu, Pak Bagas malah justru menjadi tidak tenang ya kawan-kawan. Apalagi ketika Pak Bagas tidur, Pak Bagas bermimpi bahwa dirinya bisa bebas. Namun untuk perkembangan penyelidikan, ternyata Dava menjadi tersangka dalam kasus ini. Pak Bagas benar-benar bingung ya kawan-kawan, karena dirinya tidak mau Dava dipenjara. Ketakutan inilah yang membuat Pak Bagas blunder total ya kawan-kawan. Bahkan apa yang dilakukan oleh Pak Bagas ini benar-benar fatal, karena setiap perkataan yang dikeluarkan oleh Pak Bagas ibarat anak panah yang sudah melesat ya kawan-kawan, tidak akan pernah bisa diambil kembali. Pak Bagas yang takut apabila nantinya Dava justru malah dipenjara. Karena hal ini, Pak Bagas dengan bodohnya mau mengakui bahwa ini semua memang benar adalah ulah dari Pak Bagas. Ya, ketakutan Pak Bagas ini membuat Pak Bagas benar-benar blunder dan menganggap bahwa keputusan yang diambil saat ini adalah keputusan yang tepat. Padahal itu adalah keputusan yang salah besar ya kawan-kawan. Karena dengan keputusan yang diambil oleh Pak Bagas, ini semua akan melemahkan semua bukti-bukti yang sedang dikumpulkan oleh semua orang. Dan hal ini tentunya akan membuat semua orang kecewa ya kawan-kawan. Di saat semua orang sedang berjuang mati-matian untuk membela Pak Bagas dan mengeluarkan Pak Bagas dari penjara, Pak Bagas malah justru melakukan blunder seperti itu ya kawan-kawan. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin menyarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Mimin. Karena setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru seputar alur cerita sinetron Dia Yang Kau Pilih. Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Pada saat pengacara dan juga Kinara serta Bella, Rian dan juga Pak Elang datang ke ruang penyidik untuk memberikan surat
pembebasan Pak Bagas. Ternyata surat itu ditolak oleh pihak kepolisian karena Pak Bagas sudah menandatangani surat pengakuan bahwa Pak Bagas adalah dalang di balik semua ini. Tentunya hal ini membuat semua orang terkejut-kejut ya kawan-kawan, karena mereka tak menyangka jika Pak Bagas akhirnya akan mengakui semua perbuatannya. Padahal sudah jelas-jelas di dalam rekaman suara tersebut Maura sedang berbicara dengan Pak Dimas ya kawan-kawan. Namun Pak Bagas mengakui bahwa itu adalah suara dari Pak Bagas. Dengan adanya pengakuan ini, maka kasus ini pun akan segera ditutup ya kawan-kawan, dan akhirnya Pak Bagas harus mendekam di penjara karena tuntutan dari Maura ya kawan-kawan. Dan Kinara pun tidak bisa berkata apa-apa lagi selain kekecewaan yang ada di dalam hati Kinara. Mengapa Pak Bagas tidak berdiskusi dulu dengan pengacara sebelum Pak Bagas akhirnya melakukan tindakan untuk berbicara dengan pihak penyidik. Ya, setelah semua ini terjadi, pihak pengacara pun tidak bisa untuk menolong Pak Bagas karena memang Pak Bagas mengakui semua perbuatan yang tidak Pak Bagas lakukan. Ini tentunya akan membuat para penonton menjadi semakin kesal ya kawan-kawan, karena kebodohan yang dilakukan oleh Pak Bagas justru akan merugikan semua orang yang sedang berjuang untuk menolong Pak Bagas. Wah, sepertinya memang menuju akhir-akhir episode semakin menantang ya kawan-kawan, semakin membuat kita semua benar-benar terpacu adrenalinnya, karena kita harus menikmati alur cerita yang benar-benar sangat membagongkan ini. Namun Mimin yakin bahwa tidak ada usaha yang sia-sia. Semuanya pasti akan berhasil dan juga akan menghasilkan sesuatu yang baik ya kawan-kawan, sehingga Mimin yakin suatu saat nanti saksi kunci itu akan benar-benar kasihan melihat penderitaan Pak Bagas di penjara, sehingga saksi kunci itu akhirnya akan menceritakan semuanya ya kawan-kawan kepada pihak kepolisian bahwa Pak Bagas adalah korban fitnah yang dilakukan oleh Maura dan juga Dimas. Ya, lama-kelamaan pasti saksi kunci itu juga memiliki hati nurani ya kawan-kawan, dan pasti akan kasihan melihat orang yang tidak bersalah justru harus menanggung semua kesalahan yang dirinya lakukan. Nah, itu adalah prediksi dari Mimin. Lalu bagaimana dengan prediksi teman-teman semua? Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin memberikan informasi seputar alur cerita sinetron Dia Yang Kau Pilih. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah 50 belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.